Halo semuanya, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Patricia Terawati, Sekar Putri Widyasari, dan Stefani Felita Halim akan menjelaskan materi mengenai Planning Instructional and Technology. Learning outcome pada topik ini, yang pertama, siswa dapat memahami Teacher-Directed Instructional Strategies. Yang kedua, siswa dapat memahami Learner-Directed Instructional Strategies. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui perbedaan antara Teacher-Directed Instructional Strategies dan Learner-Directed Instructional Strategies. Yang keempat, siswa dapat mengetahui pemanfaatan teknologi dalam Teacher-Directed Instructional Strategies dan Learner-Directed Instructional Strategies. Yang kelima atau yang terakhir, siswa dapat memahami Planning for Instructions. General Principles that can guide instruction. Beberapa ahli teori telah mencari cara terbaik untuk mengajarkan anak-anak, tetapi tidak ada satupun pengajaran yang terbaik. Berikut adalah cara guru efektif mematuhi asas umum sewaktu mereka lakukan saat pengajaran. 1. Guru efektif akan melalui perencanaan mereka dengan menentukan apa yang siswa ingin ketahui dan lakukan. Biasanya, guru juga memulai dengan urutan sebagai berikut. A. Guru mengidentifikasi hasil akhir dalam hal pengetahuan dan keterampilan yang harus dicapai oleh siswa. B. Bukti yang dapat diterima adalah bentuk kinerja siswa pada penilaian tugas. Hal ini untuk memverifikasi bahwa siswa telah mencapai hal tersebut. C. Rencanakan pengalaman belajar dan kegiatan instruksional yang memungkinkan siswa untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan. 2. Guru efektif seringkali menggunakan strategi instruksional dalam satu pelajaran. 3. Guru efektif juga membantu siswa memahami, mengingat, dan menerapkan materi pelajaran yang diajarkan. 4. Guru efektif memfokuskan pengetahuan dan keterampilan siswa yang kemungkinan besar bermanfaat pada jangka panjang bagi siswa baik di dalam maupun di luar sekolah. 5. Guru efektif memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Planning for instruction. Guru yang baik pastinya memiliki perencanaan yang cukup matang. Mereka secara teratur membagikan rencana dan tujuan mereka dengan siswa mereka, terutama bila digunakan dalam kombinasi. Strategi semacam itu dapat membuat perbedaan besar dalam pembelajaran dan pengembangan jangka panjang siswa. 3 cara matang yang perlu guru lakukan adalah identifying the goals of instruction, conduction a task analysis, dan developing a lesson plan. Identifying the goals of instruction. Langkah penting untuk merencanakan instruksi adalah dengan mengidentifikasi hal-hal khusus yang harus siswa capai selama pembelajaran, seperti hal yang mereka harus capai dalam satu semester. Guru biasanya menggunakan berbagai istilah untuk hasil akhir tersebut, termasuk tujuan, sasaran, hasil, kompetensi, tolak ukur, dan juga standar. Misal, setiap bab di buku dimulai dengan hasil pembelajaran yang telah memandu tulisan si penulis dan dapat membantu pembaca mengatur berbagai topik di dalam bab. Strategi instruksional juga harus ditentukan dengan jangka pendek dan jangka panjang untuk pembelajaran siswa, sehingga siswa mendapatkan manfaat dari tujuan dan sasaran yang dibuat oleh pengajar atau guru. Conduction a task analysis. Selain mengidentifikasi tujuan dan sasaran untuk pengajaran, kita memerlukan cara yang tepat untuk memecah topik dan keterampilan yang kompleks menjadi bagian yang dapat dikelola. Sebagai contoh, pertimbangkan 4 guru berikut ini. Sasha adalah guru kelas 3. Ia mencoba untuk membantu siswanya memecahkan masalah dari matematika. Ia juga ingin membantu siswanya belajar lebih efektif. Mr. Chris, seorang guru musik SMA, berharap untuk mengajari siswa barunya memainkan ukulele untuk lagu I Am Yours pada pentas seni nanti. Pak Levi, seorang guru sejarah di sekolah menengah, akan memperkenalkan sejarah Yunani kuno. Erwin, seorang guru olahraga di sekolah menengah, ingin murid-muridnya mengembangkan kecakapan yang cukup dalam sepak bola agar merasa nyaman bermain baik dalam tim sepak bola yang terorganisir.
Keempat, guru tersebut ingin mengajarkan topik ataupun keterampilan yang kompleks. Dengan begitu, mereka harus melakukan analisis, mengidentifikasi aspek perilaku atau kognitif dari penguasaan topik atau keterampilan tertentu. Untuk melakukan analisis, guru dapat memilih metode dan urutan yang sesuai untuk mengajarkan materi pelajaran. Berikut 3 pendekatan untuk melakukan analisis tugas. 1. Behavioral analysis. Cara menganalisis dengan mengidentifikasi perilaku spesifik yang diperlukan untuk melakukannya. Seperti Erwin dapat mengidentifikasi gerakan seperti menggiring, mengoper, dan menembak bola ke gawang. Begitu pula dengan Mr. Chris. Ia harus mengidentifikasi perilaku yang harus dikuasai oleh siswanya untuk memainkan ukulele. Subject matter analysis. Pada cara ini adalah memecah materi pelajaran menjadi topik, konsep, dan prinsip tertentu yang termasuk ke dalamnya. Misalnya pada Palivai mengidentifikasi sejarah Yunani kuno. Konsepnya seperti dewa-dewa Yunani kuno, kondisi geografis dan lingkungan alam, kehidupan sosial, hasil-hasil peradaban. Dan Mr. Chris yang mengidentifikasi elemen dasar dari musik, terutama dalam memainkan ukulele, seperti bagaimana kunci-kunci yang harus diperhatikan. Information Processing Analysis. Pada cara ketiga adalah untuk menentukan proses kognitif yang terlibat dalam suatu tugas. Misalnya, Sasha dapat mengidentifikasi proses mental yang terlibat dalam penyelesaian masalah angka dengan sukses, seperti menentukan pertambahan, perkalian, dan lain-lain. Developing a lesson plan. Selanjutnya, guru yang efektif akan mengembangkan beberapa rencana belajar untuk membimbing mereka selama pengajaran. Beberapa rencana tersebut adalah 1. Menyiapkan bahan ajar, seperti buku teks, program yang akan digunakan, dan peralatan yang diperlukan. 2. Strategi instruksional khusus dan urutan penggunaannya. 3. Metode penilaian yang telah direncanakan. Selain itu, guru juga memiliki banyak sumber, termasuk rencana guru yang berpengalaman di buku dan internet. Berikut situs web yang menawarkan rencana pembelajaran. 1. Lembaga Smithsonian. 2. Meja referensi pendidik. 3. Pendidikan penemuan. Creating a class website to share goals and facilitate communication throughout the school years. Cara mudah bagi guru untuk berkomunikasi secara teratur dengan siswa dan juga orang tua mereka adalah melalui situs web. Tetapi, tidak semua siswa memiliki akses yang mudah seperti internet di rumah, dan juga mungkin beberapa orang tua murid tidak memiliki pengetahuan teknologi yang harus mereka butuhkan untuk mengakses situs web. Oleh karena itu, terkadang guru menyiapkan hard copy berupa tugas yang guru ingin murid lakukan sebagai pekerjaan rumah dan informasi yang orang tua murid perlu diketahui. Teacher-Directed Instructional Strategies. Pengajaran ini diarahkan oleh guru dan mencakup berbagai strategi. Sebagian besar strategi pengajaran ini berupa expository instruction, di mana guru menyampaikan materi kepada murid-murid dalam sebuah pengajaran. Guru menjelaskan materi yang perlu dimengerti oleh muridnya. Yang pertama ada presenting a new material through traditional expository methods, lectures, and textbooks. Beberapa ahli teori mengkritik bahwa lectures atau kelas dan buku teks itu menempatkan siswa pada peran yang pasif. Namun, pendapat ini dibantah oleh para psikolog kognitif. Para psikolog kognitif ini mengatakan bahwa murid justru aktif secara mental, walaupun kelihatannya mereka melakukan kegiatan pasif seperti mendengarkan materi di kelas dan juga membaca buku teks. Sejauh mana mereka menerima materi yang disampaikan guru lewat strategi pengajaran ini adalah tergantung dari bagaimana murid-murid dapat memusatkan perhatian mereka pada pelajaran atau fokus dan tahu seberapa jauh pemahaman mereka sendiri terhadap pelajaran tersebut. Sayangnya, proses belajar di kelas dan buku teks ini tidak selalu menyajikan informasi yang mendorong pembelajaran. Contohnya, pembelajaran yang kurang teratur, instruksi pengajar atau guru yang mengajarnya terkesan monoton. Metode expository dapat efektif dalam menyajikan informasi yang dilakukan guru kepada murid. Namun, untuk menilai kemajuan siswa dalam materi tersebut, guru harus mengkombinasikan dengan strategi instruksional seperti mengajukan pertanyaan dan memberikan tugas-tugas.